Kira burung ketahuan. Rempong burung, makannya segala macem. Lah kagak, burung kerjanya cuma bangun sama tidur doang. Pagi Mana ada bangun. burung kayak gitu? Ada, pagi suka bangun pagi malah. Iya, malam tidur. Kadang bangun juga malam. Apaan tuh? Burung, Burung apa? burung gua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mamang di laut, udara, ataupun masih di rumah saja. Welcome back again to my channel, yaitu channel Mamang Bejo. Yang seperti biasa di channel ini berisi tentang konten yang membahas tentang alur dari sebuah film yang dirangkum menjadi sebuah narasi dan dicampur dengan sedikit bumbu-bumbu bacotan yang gak penting. Oke, baiklah, adapun konten saya yang kedua ini, saya akan membahas tentang film dari produksi Warner Bros lagi dengan judul Suicide Squad Hell to Pay. And for your information, film ini memiliki alur yang berbeda dengan Suicide Squad yang tahun 2016 ya kalau nggak salah. Namun tetap diperankan dengan pemeran yang sama seperti Amanda Waller, Deadshot, dan pemersatu bangsa kita yaitu Harley Quinn. Oke, baiklah, tanpa banyak bacot kita langsung menuju pembahasannya. Let's go! Film diawali dengan Deadshot bersama rekan-rekan seperjuangannya, yaitu Vertigo, Julie, dan Sepong, sedang mendapatkan misi dari Mbak Amanda Waller untuk menangkap seorang anggota geng Black Max yang bernama Tobias Whale karena telah mencuri data intelijen. Dan misi pun dimulai. Dengan keahlian bertarungnya, mereka pun dengan cepat membantai seluruh anggota pasukan Tobias Whale. Dan tak lama, Tobias Whale yang bertubuh raksasa pun juga dengan mudah dilumpuhkan. Karena jiwa kriminal mereka yang masih meronta-ronta, akhirnya mereka pun mencoba mengkhianati Amanda Waller. Working together. Playing. We're soulmates. Namun karena Amanda Waller yang sudah diberitahu sutradara bahwa mereka akan berkhianat, akhirnya Amanda pun meledakkan kepala mereka satu persatu hingga meninggoy. Di tempat lain di Gotham City, tampak Profesor Pig yang sedang melakukan operasi sunatan tiba-tiba didatangi pasangan sesama jenis, yaitu Skandal Savage dan Knockout, untuk dimintai pertolongan melakukan operasi pemasangan titik. A patient in need is always my first consideration. Next, sementara itu Amanda Waller yang baru selesai menjalani pemeriksaan di klinik Tongseng menghadapi kenyataan bahwasannya hidupnya tidak akan lama lagi. Mamam tuh. Dan dia pun berencana untuk menyiapkan kematiannya dengan menemukan sebuah kartu yang mana kartu tersebut dapat memasukkan si pemilik langsung ke surga. Dan untuk mendapatkan kartu tersebut, ia pun membentuk satu pasukan khusus yang bernama Task Force X yang terdiri dari Deadshot, Kapten Boomerang, Harley Quinn, Crystal Frost, Copperhead, dan yang terakhir yaitu Bronze Tiger. Dan seperti biasa, leher mereka pun dipasangi chip peledak untuk mengatasi mereka apabila berkhianat. Setelah semua pasukan terkumpul, mereka pun ditugaskan untuk mengambil kartu tersebut dan harus mengambilnya dari seorang pria bernama Steel Maxim. Lalu sebagai gantinya, kurungan penjara mereka hanya dikurangi 1 tahun. Dan misi pun dimulai. Di tempat lain,
Penjahat yang terdiri dari Zoom, Bensi, dan Blockbuster juga mengetahui rencana Amanda melalui mata-mata mereka dan juga berusaha untuk mengambil kartu tersebut. Sesampainya di TKP, mereka pun mulai mencari Steel Maxim. Dan akhirnya, mereka pun menemukannya sedang menjadi seorang biduan di bar tersebut. Dan tak diduga, kelompok Zoom ternyata juga sudah ada di bar tersebut. Dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Ketika mereka hendak kabur, Blockbuster yang berbadan besar dan terlihat kebal terhadap segala serangan pun tampak menahan bus mereka. Namun sekuat apapun dia, Blockbuster hanyalah seorang pria yang memiliki kelemahan sama seperti pria lainnya. Berkat bidikan jitu Kapten Boomerang yang menghantam sepasang biji zaitun milik Blockbuster, ia pun akhirnya roboh juga. Ngilu juga tuh bos. Next, tak cukup sampai di situ, Zoom yang memiliki kemampuan mirip Barry Allen atau The Flash pun mencoba mengejar mereka. Namun entah karena dia lupa isi Pertamax atau efek bensin oplosan, Zoom pun gagal mengejar mereka. Setelah mereka berhasil kabur, Maxim Steel pun bercerita bahwa sebenarnya dulu dia adalah seorang superhero, yaitu Dr. Fate. I was hella hot. Superhero hot. Dan juga kartu keluar dari neraka itu pun dulunya juga ada di rumahnya. Sebelum akhirnya Maxim dijebak dan dikalahkan oleh pasangan jeruk makan jeruk, yaitu Knockout dan Skandal Savage, yang juga merupakan anak dari penjahat super yaitu Vandal Savage. Dan mereka pun mencuri kartu tersebut. Usai saling curhat dan bergibah ria, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan dengan tidak ada akhlak, mereka pun membuang Maxim di tengah jalan karena tidak lagi berguna. What do we do with Magic Mike? Not cool! Setelah perjalanan selama 7 hari 7 malam, akhirnya mereka pun menemukan persembunyian Skandal Savage. There's only 3. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Karena jumlah yang tak seimbang, akhirnya Skandal Savage dan pasangannya pun kalah di tangan pasukan Task Force X. Dan juga kartu keluar dari neraka pun jatuh di tangan pasukan Task Force X. Namun tiba-tiba muncul pesawat Sukhoi 360 yang di dalamnya adalah Vandal Savage dan pasukannya. Dan tanpa banyak bacot, mereka pun menembaki semua orang di sana, termasuk kekasih anaknya sendiri yaitu si Knockout. Sadar kalah jumlah dan sulit menang, akhirnya Deadshot pun mengancam akan menggunakan kartu tersebut. Akhirnya, Vandal Savage pun menghentikan serangannya. Dan momen yang mengkampretkan adalah entah kenapa Deadshot tiba-tiba membuang kartu tersebut ke arah Vandal. Padahal kan mereka bisa saja kabur sambil membawa kartu tersebut. Mungkin karena takut tidak berfungsi kali ya, atau takut sama Pak Sutradara. Entahlah, hanya Roy Kiyoshi yang tahu. Next, di sisi lain, Zoom dan kawan-kawan ternyata memantau dari kejauhan dan langsung memasang pelacak ke pesawat milik Vandal. Dan benar seperti dugaan saya, Waller yang mengetahui mereka membuang kartu tersebut pun langsung memarahi pasukan Task Force X dan mengancam akan meledakkan kepala mereka. Next, Deadshot yang kesal dan galau pun akhirnya memilih pergi dan ingin menjumpai anaknya. Tiger yang tidak suka dengan tingkah Deadshot dan sedari dulu sudah punya dendam kepadanya pun langsung menghajar Deadshot.
a covered infiltrate. Waller yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung mencabut jabatan ketua Deadshot dan menyerahkannya ke Tiger. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka pun singgah di McD untuk makan. Tiba-tiba, Frost yang sedang di kamar mandi pun diculik oleh Zoom dan kawan-kawan. Deadshot yang mengetahui hal tersebut pun langsung mengejar mereka. Namun berkat hembusan nafas Bensi yang luar biasa, Deadshot pun dibuat tidak berdaya. Di tempat penculikan, tampak Frost yang sudah mulai siuman, dan Zoom pun mengajaknya untuk bekerja sama. Lalu Frost pun setuju. Dan dengan kemampuan yang dimiliki Zoom, chip peledak di leher Frost pun bisa dicabut. Tim Task Force X yang mengikuti pelacak dari chip Frost pun sampai di persembunyian Zoom dan kawan-kawan. Frost yang mengetahui kalau Waller akan meledakkan kepalanya pun malah menjadikan chip itu jebakan. Dan benar saja, tim Task Force X pun terkena ledakan dan Tiger pun sekarat. Seolah tak terjadi apa-apa, mereka pun kembali melanjutkan misi dan mengikuti koordinat yang diberikan oleh anak dari Vandal Savik yang dendam kepada ayahnya. Dan akhirnya, mereka pun sampai di persembunyian Vandal Savik. Tanpa pikir lama, mereka pun mulai menyergap dan menghabisi semua pasukan Vandal. Dan tak diduga, ternyata markas Vandal pun tidak terkunci, seolah-olah mereka memang sudah diundang. Dan di lantai pertama mereka pun disambut Profesor Pig yang sudah menjadi mayat. Di lantai selanjutnya, mereka pun akhirnya bertemu dengan Vandal, di mana kartu tersebut sudah ditanam di dalam tubuhnya. Dan tim Task Force X pun berhasil dijebak. Ketika Vandal ingin menghabisi tim Task Force X, tiba-tiba muncul Zoom dan kawan-kawan menyerang dan melumpuhkan Vandal. Dan faktanya, Zoom memang sudah mulai melemah, dikarenakan ternyata kepala Zoom sudah bolong ditembak oleh superhero COVID-19, yaitu Batman. Dan sekali lagi dengan kemampuannya dan bantuan dari Frost, Zoom pun berhasil mengeluarkan kartu bebas neraka dari tubuh Vandal. Namun tiba-tiba, Frost berkhianat dan membekukan Zoom dan kawan-kawan. Copperhead yang mulai berhasil melepaskan diri dari es pun menyerang Frost, dan ketika mereka saling bertarung dan mengunci, Waller pun meledakkan keduanya. Waller, I'll see you in hell, you dirty... Deadshot akhirnya juga berhasil meloloskan diri dari es, lalu mengamankan kartu tersebut. Dan lagi-lagi, karena jiwa kriminal yang masih meronta-ronta, Kapten Boomerang pun mengambil kartu tersebut. Ketika Boomerang akan kabur, di tengah jalan ia dicegat oleh Tiger dan Zoom yang juga berhasil kabur. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Do it. Save me the trouble. Hingga akhirnya, kartu pun didapatkan oleh Deadshot dan ia serahkan kepada Tiger yang sudah sekarat dan akan mati. Dan ketika Waller sampai, Deadshot pun menyerahkan kartu tersebut, yang faktanya kartu tersebut sudah tidak berguna lagi. Wally has tricks. She would live. Dan akhirnya Deadshot pun dibebaskan. Ikan hiu makan tomat, tamat. Itulah tadi rangkuman film dari Suicide Squad Hell to Pay. Dengan alur cerita cukup sederhana, namun ya cukup keren lah.
Hikmah dan pelajaran yang kita petik dari film ini adalah jangan pernah percaya kartu bisa buat kita masuk surga, karena itu hanya di film doang, bray. Tetapi amal ibadah kitalah yang menuntun kita ke surga. Oke lah guys, apabila kalian suka dengan video saya ini, silahkan di like dan share. Dan jangan lupa komen berisi tentang saran dan masukan buat saya ke depannya. Oke guys, see you on next video. Bye-bye. 踏み込めご愛を怖は何もまだ知